Sekitar 760 tahun sebelum kelahiran Kristus, Yerobeam II memerintah kerajaan Israel di utara yang makmur. Meskipun perbatasan dan kemakmuran semakin meluas, degradasi moral dan spiritual menjadi hal biasa di masyarakat. Penyembahan berhala, khususnya yang diperkenalkan oleh anak lembu emas Yerobeam I, membawa serta kejahatan seperti alkoholisme dan prostitusi agama. Tuhan, yang menganggap bangsa ini sebagai mempelai wanitanya, memilih Nabi Amos untuk memperingatkan akan datangnya penghakiman. Belakangan, atas bimbingan Tuhan, Hosea menikahi Gomer, seorang wanita yang terkena dampak dekadensi moral, yang mewakili hubungan Tuhan dengan Israel. Pernikahan tersebut awalnya sejahtera, namun Gomer tersesat. Setelah mempunyai anak, kegelisahannya menyebabkan kejatuhannya. Namun, dibimbing oleh cinta ilahi, Hosea mencarinya, menyelamatkannya dari pasar budak dan mengangkatnya kembali sebagai istrinya. Karya ini merupakan contoh pengampunan dan kasih Tuhan terhadap umatnya, bahkan ketika mereka menghadapi perselingkuhan. Kisah ini menekankan perlunya pengampunan tanpa batas, menekankan bahwa pengampunan bukanlah pengakuan dosa melainkan tuntutan pemulihan. Kasih Allah yang mengampuni dicontohkan dalam diri Hosea, yang mengajarkan bahwa, seperti dia, kita harus terus mengampuni, meratapi dosa orang lain, dan mengupayakan rekonsiliasi. Selamat datang di saluran budaya dan keingintahuan. Siapa Gomer dalam Alkitab? Kisah istri Hosea. Gomer, disebutkan dalam Perjanjian Lama, adalah istri Nabi Hosea. Karakteristiknya yang paling penting yang diketahui dalam Alkitab adalah perselingkuhan. Arti sebenarnya dari namanya, mungkin, kelengkapan, atau, integritas, tidak sepenuhnya jelas. Konteks sejarah. Gomer hidup pada abad ke-8 SM. Di Israel, pada periode negara terpecah. Kerajaan utara, tempat tinggal Gomer dan Hosea, diperintah oleh Yerobeam II. Konteks sosial dan agama tidak hanya ditandai dengan kemakmuran, tetapi juga oleh ketidakadilan, korupsi, dan kemurtadan agama. Pernikahan Gomer dan Hosea. Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer, istri pelacur, dan memiliki anak dari pelacur, sebagai representasi simbolis dari kepergian Israel dari Tuhan. Gomer adalah ayah dari 3 putra, Yisrael, Lo-ruhama, dan Lo-ami, masing-masing melambangkan aspek ketidaksetiaan Israel. Arti dari anak-anak Gomer. Yisrael mewakili penghakiman Tuhan yang akan segera terjadi atas Israel. Lo-ruhama melambangkan kurangnya belas kasihan ilahi terhadap Israel yang tidak bertobat. Lo-ami berarti pelanggaran total terhadap perjanjian dan tidak lagi diakui sebagai umat Tuhan. Janji rekonsiliasi dan pengampunan. Catatan Alkitab tidak memastikan apakah semua anak Hosea adalah anak kandung, namun menyoroti perselingkuhan Gomer. Pernikahan antara Gomer dan Hosea dianggap nyata, namun memiliki tujuan simbolis. Sama seperti Hosea didamaikan dengan Gomer, yang mewakili kasih karunia ilahi, janji pengampunan dan berkat di masa depan digenapi di dalam Kristus. Gomer secara metaforis melambangkan semua orang berdosa yang tidak setia yang diperdamaikan dengan Allah melalui kasih karunia ilahi melalui karya penebusan Kristus. Terkadang kita melakukan kesalahan kecil dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan pengampunan, mungkin kata-kata kasar, atau tuduhan impulsif. Namun, alih-alih mengatasi kejadian ini, kita membiarkan rasa sakit itu terus berlanjut, menodai hubungan kita dengan kepahitan dan kebencian. Entah itu kesalahan kecil atau sesuatu yang lebih serius, seperti dosa Gomer, kita fokus pada masalahnya, tanpa sadar menghukum diri kita sendiri dengan mengingatkan diri kita akan hal itu berulang kali. Kita menghadapi luka besar yang terkadang membekas di benak kita dan membutuhkan waktu untuk sembuh. Namun, dengan setiap kembalinya pikiran-pikiran yang merusak ini, penting untuk mengingat bahwa kita telah mengampuni, sehingga memperkuat betapa Tuhan telah mengampuni kita. Kita harus memohon kepadanya untuk menghilangkan emosi-emosi yang merugikan dari pikiran kita. Memaafkan bukan berarti menderita dalam diam. Perlunya komunikasi yang terbuka menuntut kita untuk mengutarakan pikiran dan perasaan, mendiskusikan luka kita secara terbuka, dan mencari dukungan dari pasangan untuk mengatasinya. Penting untuk mengungkapkan keprihatinan kita dengan cinta dan perhatian saat kita berbagi isi hati sambil memenuhi kebutuhan dan kewajiban kita. Lebih lanjut, memaafkan bukan berarti pasif menerima kesalahan yang diulang-ulang. Hal ini mungkin memerlukan refleksi mendalam terhadap kepribadian dan kebiasaan kita, yang pada akhirnya akan menghasilkan perubahan dalam gaya hidup kita.
Sama seperti Tuhan mengambil langkah positif untuk membimbing kita, kita juga dapat mempertimbangkan strategi untuk membantu kita menghindari bahaya di masa depan. Hakikat pengampunan adalah kesediaan untuk mentoleransi dosa orang lain, tidak menerima balasan atau membuat orang yang bersalah membayar kesalahannya. Penting untuk membebaskannya dari segala kesalahan. Kasih yang memaafkan ini bisa menjadi alat yang ampuh untuk mengubah hati dan kehidupan dengan cara yang mengejutkan.